Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat zuhur rahmatullah. Kultum pada siang hari ini kami sampaikan oleh Ustaz Abdul Muhsin SPDI. Alhamdulillah Allah berada bersama-sama dengan kita. Untuk itu marilah kita persilakan pada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس صدق الله العظيم وصدق رسول الله حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Segala puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemudahan untuk bisa hadir di tempat ini memenuhi panggilan Allah, melaksanakan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan kegiatan kita, baik kegiatan yang sunnah maupun yang wajib pada hari ini, Allah terima semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita umatnya minal zulumati lan nur, dan mudah-mudahan kita kelak nanti di yaumil kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Al-Azhar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-kisah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat apa yang menjadi pakaiannya sehari-hari, dilihatlah ternyata kesederhanaannya memberikan kita sebuah keteladanan yang luar biasa. Didapati bagian-bagian pakaiannya ada yang bolong, ada yang sudah berwarna pudar, ada yang sudah seratnya kasar. Maka hari itu beliau dengan suka hati membawakan uang senilai 8 dirham menuju pasar. Dan kemudian berlanjutlah perjalanan tersebut menuju ke pasar. Tatkala mendekati pasar, ternyata didapati seorang budak wanita yang rasa-rasanya Rasulullah pun iba. Mengapa demikian? Karena wanita atau budak tersebut menangis yang luar biasa, yang kemudian didekati oleh Rasulullah. Wahai ibu, mengapa gerangan engkau menangis? Karena yang kemudian menyapa Rasulullah, bergegaslah si ibu itu menjawab, wahai baginda Rasul, bagaimana aku tidak bisa menangis seperti ini? Aku kehilangan 2 dirham. Sementara nanti ini kebutuhan akan kubelikan sesuatu di pasar ini. Nangis yang kemudian tadi yang menjadi-jadi kemudian reda oleh Rasulullah. Mengapa? Karena sebagian yang Allah punya titipkan kepada Nabi, disampaikanlah 2 dirham tersebut. Bahagia, senang rasanya wanita tersebut karena diterima 2 dirham sebagai penggantinya dari Rasulullah. Kemudian Rasulullah pamit kepada wanita tersebut, Assalamualaikum, kemudian bergegas menuju ke pasar dan melihat-lihat apa yang menjadi kebutuhan Rasulullah, yaitu hendak membeli pakaian yang sangat indah. Dipilih, kemudian cocok, dan Rasulullah dapati itu seharga 4 dirham. Dikenakanlah pakaian tersebut langsung
Sebagai lapisan yang kedua setelah Rasulullah memakai pakaian yang sudah ada, yang sederhana, yang kemudian kalau dikatakan seratnya sudah kasar, dipakai sebagai pakaian yang beliau beli di pasar. Kemudian keluarlah perjalanan menuju dari pasar ke tempat yang rencananya kembali pulang. Saat keluar dari mulut pasar, ternyata terdengar teriakan-teriakan dari seorang bapak tua. Wahai sekalian manusia, siapa yang ingin hendak dipakaikan nanti pakaian yang sangat bernilai di surga, silakan berikan itu padaku sekarang. Maksudnya apa? Ternyata teriakan tersebut menggugah Rasulullah mencari tahu dari mana gerangan suara itu terjadi. Didapati ternyata seorang kakek tua berteriak. Kemudian yang lebih hebatnya lagi itu orang berteriak tanpa menggunakan busana atau pakaian, hanya menutupi bagian kemaluan dan bagian dari pusar ke bawah. Sementara dia disebut sebagai bertelanjang dada. Didekati kemudian, Assalamualaikum bapak tua. Iya. Waalaikumsalam. Apa yang menjadi kebutuhan engkau? Iya, tadi sudah saya sampaikan bahwa saya butuh pakaian. Tanpa berpikir panjang, Rasulullah kemudian melepas pakaian yang baru saja dia beli di pasar tadi dengan warna yang sangat indah, dengan pakaian yang harganya senilai lumayan mahal, dan kemudian dikenakanlah kepada bapak tua tadi. Silakan, wahai bapak tua, kau pakaikan ini. Betapa bahagianya, betapa senangnya menerima pemberian langsung dari Rasulullah. Lantas kemudian Rasulullah berpamitan dan segera menuju kembali ke pasar tadi, karena yang tersisa sekitar 2 dirham yang dia miliki. Kembali ke pasar dan membeli pakaian yang dimaksud, tentu kualitas dan yang berbeda didapati oleh Rasulullah. Harga 2 dirham pastinya berbeda. Didapati yang pakaian jenis kasar, dan kemudian beliau belikan, dan alhamdulillah sudah sampailah di tangan beliau pakaian tersebut, dan kembali menuju pulang. Dan ternyata apa yang terjadi, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum sampai melangkahkan lebih jauh dari pasar tersebut menuju rumah Rasulullah, didapati kembali wanita yang sedang menangis. Siapa gerangan? Ternyata wanita yang sama di awal. Nangis sejadi-jadinya, padahal tadi sudah bahagia Allah berikan namanya rezeki melalui Rasulullah. Nangis kembali, dan Rasulullah kembali bertanya kepada wanita tersebut, Assalamualaikum. Dijawab, Waalaikumsalam. Wahai Rasulullah, engkau datang kembali. Ada apa gerangan hingga engkau sampai kemudian nangis kembali? Ini membuat saya kemudian ingin mencari tahu. Wahai Rasulullah, sungguh aku khawatir 2 dirham yang tadi setelah aku belikan, aku menjadi dapati kesalahan karena telatnya aku datang ke rumah majikanku. Ini aku membuat takut karena aku adalah seorang budak, wahai Rasulullah. Nah, yang kemudian Rasulullah dengan sigap menawarkan diri, baiklah, kalau demikian adanya, aku akan antar engkau dan aku sampaikan apa yang terjadi pada hari ini, dan akulah nanti akan menemui majikanmu. Diantar oleh Rasulullah jalan duluan, kemudian si budak wanita tadi kemudian menunjukkan arahnya. Sesampailah kemudian pada area di mana pemukiman majikan tersebut tinggal. Berilah salam Rasulullah, Assalamualaikum. Dia tahu nih orang rumah nih, karena udah dari jauh udah dihintai. Wah, ini tamunya agung, tamunya yang mulia, tamunya yang penuh dengan keberkahan. Maka yang terjadi, salam yang pertama semua pada senyap, dengar tapi pura-pura tidak mendengar. Rasulullah kembali memberi salam, Assalamualaikum. Diam kembali. Bertanya-tanya, kenapa kok gak ada yang jawab lah? Akhirnya Rasulullah meninggikan suaranya sedikit untuk ketiga kalinya memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serentak itu penghuni rumah menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka pintu, kemudian Rasulullah tanya balik, mengapa pada salam yang pertama dan kedua engkau tidak ada yang menjawab? Wah, ini ditanya Rasulullah, semuanya pada diam sejenak.
Sambil menghela napas kemudian sampaikanlah jawabannya. Wahai Rasulullah, bagaimana kami tidak ingin menjawab salam? Sementara yang beri salam adalah orang yang paling mulia di antara manusia-manusia lain. Maka kami tunggu sebagai sunnahnya untuk mendengarkan salam itu sampai 3 kali. Maka berbahagialah kami, karena orang yang beri salam adalah orang yang paling mulia, yaitu engkau wahai Rasulullah. Cukuplah bagi kami salam sebagai doa keberkahan buat kami ketika kami berada di dalam dan sudah melihat dari jauh siapakah tamu yang datang hari ini dengan pembantu saya atau budak saya. Masya Allah. Ternyata itu alasannya orang rumah tidak menjawab salam sampai yang kemudian yang ketiga mereka pada menjawabnya. Lantas kemudian Rasulullah menyampaikan, wahai Tuan, ketahuilah. Ini kebetulan majikannya nggak ada laki-laki nih karena semuanya sudah ada yang meninggal. Para lelakinya yang hanya perempuan saja. Tuan, ini saya antarkan budak Anda. Karena dia nangis. Dari awal saya temui hingga saya mau pulang pun saya temui dia masih menangis. Usut punya cerita ini, budak menyampaikan bahwa dia khawatir nanti kalau datangnya telat menuju rumah ini, maka yang terjadi adalah hukuman yang akan diterimanya. Seandainya itu terjadi, sayalah yang nanti menjadi penggantinya. Ya Allah. Itu yang disampaikan Rasulullah. Lantas orang rumah bagaimana pendapatnya? Ya Allah, ya Rasulullah, sungguh kedatangan engkau, salam engkau, dan hari ini sudah kuniatkan karena Allah, biiznillah, dengan izin Allah. Hukumannya sudah didapati oleh kami. Budak kami datang bersama tamu yang begitu mulia. Dan hari ini, saat ini kami berikrar, dengan izin Allah kami merdekakan budak ini sebagai orang yang merdeka. Masya Allah, tabarakallah. Hari itu pun ternyata budak yang tadi menangis menjadi orang yang merdeka dengan izin Allah lantaran Nabi menghantarkannya. Dan Nabi sebagai perisainya saat itu. Dan ini yang kemudian menjadi sebuah kebahagiaan dari keberkahan 8 dirham tadi yang disebutkan. Ketika Rasulullah dapati hari itu dari mulai menemui wanita tadi dengan 2 dirham sebagai sedekahnya, memberikan pakaian untuk merasakan nyaman pada tubuh dari bapak-bapak tua tadi, dan mendapati satu orang jiwa yang dimerdekakan oleh majikannya. Sungguh ini yang kemudian menjadi kebahagiaan buat Rasulullah dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Lalu bagaimana dengan kita yang bisa meneladani tersebut? Banyak cara pastinya. Dan ini bisa kita lakukan dari hal-hal yang baik sekecil apapun. Dengan terus-menerus mengikuti bagaimana Rasulullah memberikan teladan kepada kita melalui sirah nabawinya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kisah inspiratif buat kita semua yang mendengarkan, baik yang di masjid maupun yang berada di luar masjid. Dan mudah-mudahan kita terus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.